Siap. Ya siap. Harganya murah. Oke, kalau beli banyak lebih murah. Oh ya oke. Yuk, kita presentasi. Lu tahu gak sih produk yang mau gue sampein? Lu tahu gak sih hari ini produk-produk itu bakalan gue kasih ke lu semua. Lu yang datang di sini ratusan, lu bakalan bawa pulang goodie bag semua dengan produk yang sama. Keistimewaannya apaan, Bang? Ada keistimewaannya dong, simple. Ini tidak dilem, ya. Ini langsung dengan sistem yang natural banget gitu. Selain itu juga awet, tidak merusak alam, bla 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 bla. Lu sampein itu yang namanya product knowledge. Itu seperti itu product knowledge, ya. Yuk, kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi artinya di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sama sekali, ya. Dan kita balik lagi ke pengenalan diri yang tadi. Di situ gue tangkap fokus, terutama mata pada lari-lari di sini. Ada yang nunduk, khusus untuk sis ini, kakinya goyang-goyang ya, nggak bisa diem ya. Sudah bagus begini. Sudah bagus, tapi begini. Ini menandakan seorang yang grogi sebenarnya. Ya, untuk eye to eye contact-nya tidak 100%, hanya ke satu sisi. Tidak menyapu. Ya, tidak mingle, tidak disapu, tapi di sini gerak-gerak. Ini masih mending pakai seperti ini wireless. Kalau ada kabelnya dipelintir tuh kabel. Jadi iya, jadi kita akan atau mungkin ada yang kita yang bagaimana ya? Itu lu ngalamin juga tadi ya, kira-kira seperti itu. Lama-lama joget loh. Ada lagi yang pakai kata improve, ada yang pakai halo, ada yang pakai baik, ada yang pakai iya. Boleh pakai kata awal. Tapi yang jadi pertanyaan di situ ada di materi gue. Di sharing-sharing gue, itu ya, iya, baik, oke. Apakah selalu menjadi awalan dari semua kalimat? Nah lo, jujur, jawabannya apa? Tidak selalu. Tapi apakah boleh pakai? Boleh. Apakah harus selalu? Tidak selalu. Orang biasanya begini, ya kita akan mulai. Baiklah kita akan lanjutkan. Oke, kita akan segera. Benar? Jujur, lebih enak mana? Kita mulai yuk acaranya sekarang ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan acara ini? Apakah Anda setuju kita lanjutkan acara ini? Lebih enak mana? Jujur. Lebih enak pakai awalan atau tidak? Tidak. Oke. Tapi apakah awalan boleh dipakai? Boleh sesekali. Di dalam satu rangkaian perform, let's say 8 jam. Pakai 4 kali aja atau 5 kali. Jangan setiap mau kita ngomong, performer, band udah kelar main, kita muncul. Ya, boleh tepuk tangannya. Kelar lagi, band lagi selesai, kita naik lagi. Baiklah, kita boleh kasih tepuk tangannya. Band turun lagi, kita naik. Oke, mana tepuk tangannya? Mungkin audiens tidak akan pernah sadar kata-kata itu. Mungkin audiens tidak akan pernah nge. Tetapi gue sebagai manusia yang selalu melakukan itu, apakah tidak menjadi sebuah kebodohan ketika harus selalu memakai kata-kata bantu itu? Tadi ada beberapa yang pakai ya, ada beberapa yang pakai halo. Itu mungkin improve, itu mungkin a part of dari grogi. Ya, ketika kita grogi, ya, apa kabar? Halo, apa kabar? Kira-kira seperti itu. Balik lagi ke habit. Di sini Bang Said ngejudge, tidak sama sekali. Tonton video ini jangan pernah dipotong-potong. Jadi artinya, lu suka dengan gaya lu yang seperti itu, di dalam setiap kalimat lu selalu menggunakan kata tambahan, monggo. Tapi alangkah lebih baik jika dikombinasi. Dari 10 kali lu naik panggung, 2 aja kali cukup kali. Yang satu pakai ya, yang satu pakai oke. 3 deh boleh, yang satu pakai baiklah. Boleh. Gampang kan? Gampang? Susah apa gampang? Susah gampang. Dari teman-teman yang ada di sini baru Rani doang ya, sama kamu pernah sekali ya bawain acara ya. Ya, menjelaskan ya kamu ya. Semoga penjelasan Om ini bisa mengerti ya. Nanti mungkin sama Bunda dibantu ya. Ya, nanti Bunda yang bantu jelasin ke kamu ya. Nah, si sendiri, nih kalau ibu-ibu kan tadi dikatakan situ kan, sebenarnya lebih simpel. Kalau bukan acara resmi, itu lebih gampang untuk ngobrol. Tapi gue mau kasih tahu lo ya, khususnya untuk ibu-ibu di sini dan juga teman-teman di sini. Ketika di dalam satu rangkaian ada orang yang nunjuk, yuk buka acara, jangan pernah nolak. Kenapa? Itu adalah portofolio lu yang pertama sebenarnya di dalam kehidupan lu. Lu tolak, lu buang kesempatan itu. Orang lain yang ngambil itu, dia akan terima portofolio itu. Nih ya, lagi nih ya. Let's say pengajian.
Bro Denny, tolong dong dibuka pengajian kita. Jangan, dia belum. Sorry Tat, dia aja Tat, belum siap. Oke, ya, lu udah buang satu kesempatan portofolio lu. Acara Natalan, kumpul. Ini Pak Pendetanya sengaja. Pak Pendeta kan namanya doa, Ustadz kan doa udah biasa. Tuan rumah dong, tolong, silakan dengan Ibu Siska boleh untuk. Apa aja? Ih, mama kenapa? Mama yang dipanggil. Kamu aja, kamu kan. Ih, jangan dulu. Ini terjadi gak sih? Terjadi gak sih? Terjadi di kota-kota besar. Iya, benar gak terjadi? Iya, benar ya, terjadi ya? Artinya berbicara gak gampang kan? Tapi gue mau kasih tahu loh. Ketika itu terjadi, tolong Bro Fendi untuk buka acaranya. Baik, maju dengan PD. Masalah berhasil nggak berhasilnya, lu udah dapet portofolio. Yang penting PD dulu ya. Yang penting PD dulu ya. Masalah lu gagap, masalah ya boleh saya diganti? Boleh, nggak apa-apa. Lu udah dapet portofolio lu yang pertama. Ya, bahwa lu gagal membawakan acara, gitu. Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi. Masuk ke tingkat yang lebih tingginya lagi adalah ketika orang lagi bingung siapa membawa acaranya, lu datang. Udah ada pembawa acaranya belum? Atau jemput bola? Boleh gua gak? Belum ada pembawa acaranya. Boleh gua gak sih? Materinya apa yang mau disampaikan ini. Lu dapat lagi portofolio lu. Lu dapat lagi daftar untuk boleh lu jual. Ya? Seru? Kita kasih tepuk tangan untuk kita dulu. Jadi semakin seru, semakin seru. Semakin seru ya, semakin. Jadi ada perbedaannya begini sebenarnya kalau teman-teman boleh lihat di sini. Mungkin teman-teman melihat gue di sini sebagai seorang profesional. Gue memberikan beberapa contoh juga. Mungkin teman-teman melihat perbedaan. Padahal gue tidak berharap yang seperti itu. Kita semua sama. Di sini gue mau katakan bahwa ternyata orang yang berprofesi sebagai seorang pembawa acara dan masyarakat awam yang ingin berbicara itu ternyata berbeda. Setuju gak? Nah berarti boleh nanya? Ya silakan. Kan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketika dia punya acara yang tadi lu bilang adalah dia grogi ketika untuk menyampaikan atau sesuatu. Gimana caranya biar si bapak-bapak atau ibu-ibu si tuan rumah ini biar enggak malu? Biar tidak grogi. Kalau dari pengalaman gue begini, sebenarnya tidak ada caranya bagaimana orang itu bisa supaya tidak grogi. Kecuali dia pernah belajar public speaking ya. Satu. Sebenarnya sih masalahnya begini. Konon, sebelum lu keluar menjadi seorang pembicara publik, tempat yang paling menyeramkan adalah keluarga inti. Gue pernah ngalamin. Bang Said pernah ngalamin. Gue pernah ngalamin. Keluarga inti itu siapa? Gue, bokap nyokap, anak-anak, adik-adik gue, opa-oma gue semuanya komplit kumpul di dalam suatu acara. Di situ, notabene, semua kenal kita. Kita membawakan acara, akhirnya ada omongan begini. Lu ya, gue tahu kecilnya lu pakai bawain acara lagi di acara keluarga. Lu ya begini, itu intimidasi internal. Tapi ketika lu berhasil membawakan acara dengan berbagai macam gaya lu, di situ lu berhasil dapat satu portofolio. Terlepas acara lu bawakan dengan profesional atau tidak, judulnya lu sudah menyampaikan dan lu berhasil. Ada lagi. Lu kan gagap lagu lu, sok-sokan lagi bisa buka acara lagi lu begini. Itu memang intimidasi internal. Tapi ketika lu berhasil keluar dari yang namanya intimidasi keluarga di dalam skup berbicara di depan umum, skup yang paling kecil, keluarga, kedepannya lu akan sukses. Kira-kira sih seperti itu bro. Kalau lu tanya tadi, bagaimana caranya supaya dia tidak grogi? Balik lagi, lu batu apa enggak nih orang? Tahu malu apa enggak? Masalah tahu malu nggak tahu malu, lu nggak tahu malu, maju aja. Masalah bisa nggak bisa, bodo amat. Lu udah dapat tetap poinnya, satu portofolio. Kira-kira seperti itu bro. Ya, oke? Yuk kita tanya jawab yuk. Ada yang mau nanya nggak? Mungkin waktu kita juga udah tinggal sedikit. Silakan yang mau nanya apa aja. Yuk. Silakan. Atau pengulangan dari tadi tuh. Yang habis dikasih tahu, yang belum dikasih tahu. Oh. Iya. Om Sastra. Enggak. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, MC itu harus punya price list nggak? Price list itu maksudnya price list tetap atau lu tuh fleksibel? Terus berikutnya, kan gaya lo nih Om, ya saat ini kan dengan anting lo, dengan tato lo gitu. Ini
identitas lo yang akan lo bawa ke setiap acara apapun itu, atau ini misalnya gini deh, contoh. Ini acara nikahan, acara wedding. Si tuan rumah tidak mempermasalahkan style lo yang kayak gini gitu. Nah, itu akan lo bawa style lo itu yang akan lo bawa ke nikahan itu atau enggak? Ya kita stop dulu. Udah, cukup 2 itu aja. Ada lagi? Iya. Kalau saya sih pertanyaannya satu nih. Apa sih beban terbesar buat seorang public speaking? Itu beban terbesarnya dalam arti kalau udah di panggung gede atau mungkin di acara-acara tertentu pasti ada beban lah gitu. Apa sih beban terbesar buat mereka tuh biar bisa enjoy, bisa have fun? Bebannya bisa... untuk MC-nya atau untuk audiens nih? MC-nya. Oh, oke. Misal nih, saya nih dikasih tugas, kamu MC ya, gitu. Bebannya apa gitu? Bebannya apa Oh, gitu. oke. Itu aja. Iya, oke. Yuk, silakan. Gini Om, kan Om saya sudah nulis nih notes-notes yang perlu diingat Iya. sekarang ini. Tapi gimana caranya supaya makem nggak terlalu lari-lari nanti begitu bicara? Udah itu aja. Supaya bicara nggak lari gitu ya? Nggak terlalu jauh lari dari notes yang kita buat. Nanya lagi dong. Yuk, oke. Ya, seorang public speaking itu atau MC perlu nggak sebuah kecerdasan terhadap si MC-nya untuk, jadi apa harus orangnya harus pinter, atau kalau orang bego bisa nggak sih jadi public speaking gitu? Kan dia kan knowledge-nya kan bodoh nih, nggak banyak pengetahuan gitu. Oke, dari gua sore Bang Kek. Yuk. Paling gua cuma nanya ini sih, kan lu kan udah menjadi seorang public speaking yang profesional ya. Yes. Gua cuma nanya apa kiatnya buat kita nih yang mau belajar jadi MC, terus menyajikan apa sih dunia per MC-an itu gitu. Makasih Bang. Oke, thank you. Yuk, untuk yang pertama langsung aja gue bahas dari Denny ya. MC list maksudnya gue di sini. List itu akan terjadi dari jam terbang, dari pengalaman lo, sama dari skala event. Gue mau kasih tahu lo, Jakarta Fair itu adalah event punyanya Jakarta, tetapi skopnya sudah menjadi nasional event. Kenapa? Karena setiap Jakarta Fair, orang se-Indonesia pengen banget pas saat liburan, kalau nggak ke Jakarta Fair walaupun sekali, itu kayaknya belum nikmatin yang namanya Jakarta Fair. Padahal Jakarta Fair itu adalah eventnya Jakarta reguler, bukan event nasional loh, bukan event Indonesia loh, tapi menjadi event Indonesia. Ketika lo sudah perform di Jakarta Fair, di salah satu tenant, lo artinya sudah perform di event nasional. Harus di email. Harga terbentuk dari jam terbang lo, dari skala event. Event apa yang udah pernah lo pegang. Dan itu akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Tadi lo tanya apakah gue punya harga spesial? Harga spesial, kalau di gue sendiri, karena gue all event MC, gue akan berikan harga spesial itu untuk acara-acara komunitas, separuh harga. Tapi gue akan perhatikan durasinya. Oke. Untuk masalah tato, antik, dan lain-lain, gue ada SOP. Acara lo apa? Boleh pakai antik? Tato boleh kelihatan? Busananya apa? Yang datang siapa? Dari sisi usia? 30 ke bawah apa 30 ke atas? Dari sisi sosial ekonomi? Middle low? Atau middle high? Yang mana? Itu kita di situ menentukan, menyesuaikan. Kalau gue bawain wedding, ini semua hilang karena gue pakai jas. Ini semua hilang. Tapi gue pernah bawain wedding juga dengan pakai ini, karena permintaan aman kok bang.
gue pakai. Cukup ya kira-kira ya. Jadi pada dasarnya MC itu adalah siluman, fleksibel ya, atau kita pakai gayanya bunglon. Acara ini kita pakai ini, acara ini kita pakai ini, kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan penempatan bahasa ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini untuk yang kedua. Orangnya nggak ada tapi gue mau bahas aja. Apa sih beban terberat ya? Beban terberat dari seorang MC ya untuk pembawa acara ya. Dari pengalaman gue dibatalin. Acara berjalan, dibantalin. Ya, gini. Biasanya ini acara musik atau acara-acara lain yang dimana pengisi acaranya belum siap. Stage manager akan bilang ke kita, Bang Said panjangin lagi, diulur lagi. Oke, 5 menit. Ulur lagi bang, belum siap, 10 menit ya. Gue mau kasih tahu lo, ada waktunya audience itu enak dengan yang namanya goodie bag, enak dengan yang namanya hadiah. Mereka ingin lihat segera performernya itu tampil. Ya, kalau dari pengalaman gue itu yang paling jadi beban, tapi bukan beban yang berat banget kalau untuk gue. Itu lebih ke ngeselin kalau untuk gue, dijadiin bantalan. Ya, dan beberapa acara musik itu seperti itu. Jadi masih nyetem, masih ini begini. Bang, terus bang ya, terus dulu bang ya. Gue udah ngomong berapa lama? Lu lihat audiens sudah nyuekin gue. Apakah gue sakit hati? Enggak. Gue kesian elunya yang punya acara. Berarti lu nggak well managed. Gue selalu bilang, ini band pertama tampil, ya. Ini 2 udah siap nih, ready. Jangan ini lagi tampil, lu baru manggil. Pas udah mau kelar, dia baru manggil. Di sini ada jeda 5-10 menit. Ini tampil, ini udah siap. Dia kelar, masuk yang keempat. Sekali 2 kali berhasil, selebihnya 0 besar semuanya. Itu bukan beban menurut gue, Ran. Tapi lebih ke lu nggak profesional. Yang bikin acara lu nggak profesional. Itu versi gue sama Idola MC. Yang bikin acara ya. Yang bikin acara. Dan dia tidak punya kemampuan untuk nge-push performer. Jangan dia artis top lu mau atur-atur. Ya lu mau begini. Lah ada rundown cuy. Oke, berbicara rundown itu fleksibel. Rundown itu very fleksibel. Fleksibel banget. Dari jam 4 lu mau taruh ke jam 6 pun bisa. Dari jam 4 lu mau pindahin ke jam 11 pun bisa. Bisa. Tapi rundown itu adalah guidance. Pegangan. Di mana acara akan bisa running well jika paling tidak 90% lu refer to rundown. Cukup ya kira-kira ya? Oke. Jadi kalau jadi bantalan tadi apa yang mesti dilakuin tuh? Ya improve. Kalau nggak punya pengalaman babak belur akan berasa neraka tuh panggung. Jadi improvisasi aja ya? Improve. Bisa juga keluarin games. Kalau lu punya stock games, bisa juga games product knowledge. Kalau gue punya stock games untuk gaya gue sendiri, asbak, asal tebak, gue punya, jadi gue aman. Yang jadi masalah sekarang, goodie bag-nya disiapin nggak? Nah itu. Cuma ada 5 nih, aduh goodie bag minim. Oke, caranya gue nih biasanya, ini thank you banget. Caranya gue, goodie bag cuma ada 5. Satu goodie bag isinya 6. Ada pen, ada kaos, ada topi, ada notes, ada korek api. Gue keluarin semua. Cuma ada 5 kan? Gue keluarin jadi 30 item. Gue bagiin seorang satu, jadi bukan satu orang dapat 6. Gue ambilin untuk gue improve. Karena gue lihat, nih acara nih bakalan mulur terus begini bonyok, tapi lu nggak mau keluarin duit nih bakal goodie bag. Gue improve kayak gitu, jadi 30 item. Oh iya. Lu dapat korek, gue mau koreknya dong, ya lu pen aja. Kan begitu. Begitu sih kira-kira. Berarti masih bisa ngakalin ya? Dari pengalaman lagi baliknya ke jam terbang. Untuk pemula terima yang kayak begini nangis dan dia akan ngomong terus sampai akhirnya dia garing sendiri dan dia jadi nggak percaya diri. Ya, ini jadi udah kelar belum ya? Gitu pengalaman sih. Ya. Oke, thank you. Untuk yang ketiga di sini. Ini apa tadi? Supaya tidak lari ya dari sis ya. Dari yang tadi disampaikan ya, supaya tidak lari ya. Simple sis yang paling penting dari ini semua. Fokus sama product knowledge. Fokus sama maunya orang yang percaya sama kita untuk bawain acara. Itu. Lo maunya apa sih? Tanya. Gue selalu begitu. Lo lagi brainstorming sama gue orang yang paling capek. Paling ribet lo jawabnya. Gue boleh pakai tato nggak?
Boleh sih bang, tapi kalau boleh ditutup bang. Tapi tato aman, tapi kalau boleh ditutup. Bentar, boleh apa enggak? Ya boleh sih bang, tapi kalau boleh ya ditutup. Gua tutup ya. Iya dong, kita ambil keputusan. Lo gampang. Ya udah gua tutup aja. Ntar daripada gua ini gua kagak bawa manset, gua kagak bawa tangan panjang, gua kagak bawa jas, repot. Kan gitu kira-kira. Terus tanyain lagi. Siapa yang datang sih? Produk lo apa sih? Ini nugget, bahannya apa? Ikan, ini frozen, bumbunya apa? Begini. Kulik aja. Cari tahu. Ada expire-nya enggak? Cari tahu. Pasti bisa. Ya? Product knowledge. Oke. Untuk yang keempat dari Bro Amol, perlu gak sih kecerdasan? Kecerdasan di sini mungkin dari sisi edukasi ya Bro Amol ya. Dari sisi edukasi. Gue tidak berhak untuk kapasitas gue berbicara untuk background education dari seseorang. Gue cuma berbicara di sini. Ketika lu bisa berbicara, ketika lu mempunyai pengalaman, ketika lu mampu untuk menyampaikan pesan, mau lu lakuin. Jadi bukan kapasitas gue untuk berbicara, lu A, lu B, lu C, lu D, itu bukan kapasitas gue. Gue nggak peduli juga soal degree, gue nggak peduli juga soal edukasi di sini, pendidikan lu. Pendidikan lu apa, gue nggak tahu. Yang gue tahu, lu gila, lu keren main bawain acara dan lu gokil. Gue bangga sama lu, Bor. Ya kan, gue bangga sama lu ya. Yang gue tahu cuman lu lembut bawain acaranya dan pesen lu nyampe. Yang gue tahu cuman kamu lucu bawain acaranya. Ini temen-temen kamu ngerti lo acaranya. Nanti bantu om lagi bawain acara ya. Yang gue tahu cuman lu itu keras. Lu bisa nyampein acara dan lu ngerti banget yang namanya teknis. Jadi lu sampein teknis secara detail. Yang gue tahu cuman itu. Jadi gue nggak pernah tahu, dia pinter loh. Oh, dia S2 le. Dia S3 le. Oh, dia pinter le. Dia bego ya bawa ini blow on ya. Oh, dia cuman pendidikannya ini le. Gue nggak pernah tahu itu. Yang gue tahu cuman ada satu MC keren sama MC hancur. Yang gue tahu cuman itu. Kenapa dia bisa keren? Karena dia menguasai product knowledge dan juga jam terbang. Kenapa MC itu bisa hancur? Karena dia tidak mau belajar product knowledge dan dia tidak mau bertanya. Makanya jadinya bodoh, jadinya hancur. Oke, untuk pertanyaan terakhir adalah sini mana tadi? Ada yang apa nih? Tadi yang nanya siapa? Tadi apa? Gua. Pertanyaan lu apa? Kan sebagai gimana? Ada orang yang supaya orang percaya sama kita gitu? Bukan. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Jadi untuk seorang buat MC sekolah nih, apa nih kisi-kisinya? Biar jadi Biar bisa. MC profesional. Terus menjanjikan apa? Menjanjikan apa? Profesi sebagai MC gitu. Profesi sebagai MC bisa menjanjikan apa? Menjanjikan apa? Menjanjikan apa sih? Kalau misalnya orang yang baru memulai MC nih buat MC nih. Itu baju orange tajir itu. Amin. Ya kan kalau gitu kan kita Pada dasarnya sampai hari ini lu ngelihat gue masih ada dan gue masih berprofesi sebagai pembawa acara dan gue begitu naruh banget apresiasi gue tertinggi untuk profesi gue ini. Ketika berbicara harta benda relatif, ya, ketika berbicara event itu baru yang namanya juara lu di situ. Kenapa? Karena di situ akan dinilai bahwa ternyata banyak orang yang percaya sama lu. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang, apakah orang percaya untuk acaranya dibawain sama gue sama lu? Gue gak percaya dibawain sama gue. Waduh, berarti ada yang salah nih sama gue. Gue percayanya sama dia. Waduh, gue percaya nih dibawain acaranya sama gue. Waduh, thank you banget ya. Gitu loh kira-kira. Jadi artinya yang perlu teman-teman cari sekarang di sini adalah untuk pertama kali adalah jangan pernah nolak saat ditunjuk untuk berbicara. Ketika ada kesempatan untuk jemput bola, ajuin diri. Ya. Sampai ke suatu titik akan ada orang yang cari lo dan minta lo untuk lo bawain acara gue. Dan di situ gue mau katakan, ketika hal itu terjadi, itu ada isinya, itu ada matematikanya. Walaupun karena lo belum profesional, mungkin masih transport. Tapi artinya di situ, ternyata lo berbicara sudah menghasilkan. Tambahin portofolio lo terus. Gue rasa itu aja dulu.